Misal dengan terdampaknya COVID-19 ini ekonominya menurun masa COVID-19. Lalu di saat ekonomi menurun, kriminalitas naik. Halo Sobat Berkah, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai GIS. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai teori. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan praktikum dengan tutorial, sehingga dimulai dari teori lalu dilanjutkan dengan praktikum. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Koni Dwi Prasetya. Saya mengajar untuk mahasiswa di Politeknik. Setelah ini itu saya juga lulusan S1 dan S2 Teknik Geomatika. Selanjutnya saya akan membahas mengapa GIS ini penting, karena sebelum mempelajari sesuatu itu kita harus tahu pasti kepentingan kita terhadap mata kuliah, terhadap bidang itu, sehingga kita lebih semangat dalam kuliahnya, dalam mempelajarinya. Sini saya bagi untuk tiga golongan ya. Pertama, untuk bagi mahasiswa ini dapat digunakan, GIS ini dapat merupakan tools yang sangat powerful untuk tugas akhir. Karena biasanya kan tugas akhir itu kan bersifat analisa. Analisa itu apa sih? Analisa itu kan ada perbandingan, ada efisien, ada membandingkan ada penumbuhan atau peningkatan atau perubahan. Nah, di sini GIS ini merupakan salah satu powerful untuk permasalahan, untuk hal-hal seperti itu. Selanjutnya, bagi yang sudah bekerja, GIS ini banyak digunakan dalam berbagai perencanaan. Jadi misal mau menambah cabang toko, atau misalnya mau bangun mall, tentu pusat perbelanjaan, atau membangun jalan baru, tentu akan sangat dibutuhkan. Apalagi ke depan ini pemerintah fokusnya pada digital, yaitu kota digital. Jadi semuanya itu terdata, sehingga nanti ngurus perpajakan, ngurus perizinan itu melalui GIS, dan itu untuk menunjang smart city ke depannya. Lalu bagi yang masih mencari pekerjaan, di sini menjadikan kebutuhan penting bagi instansi, karena kebutuhan data digital ke depan ini juga penting terkait industri 4.0, big data dan lain sebagainya. GIS ini sangat support untuk hal seperti itu. Selanjutnya, apa sih GIS itu? GIS ini, kalau bahasa Inggris ini GIS ya, Geographic Information System. Tapi kalau bahasa kadang SIG ini sistem informasi geografis ya, cuman bahasa Inggris aja. Nah, menurut Aronoff pada tahun 1989, GIS ini adalah GIS adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. Aronoff ini merupakan salah satu tokoh GIS dunia. Jadi GIS ini sebenarnya bukan software, bukan hanya satu aja. Jadi ada beberapa software terkait GIS. Yang paling umum digunakan banyak orang itu dibuat oleh Esri, yaitu ArcMap, lalu ada QGIS, lalu ada GRASS. Perbedaannya ada keunggulan di masing-masing software. Terutama misalnya QGIS ini dia memiliki fokus untuk dia itu free, dan juga banyak tools yang dibuat oleh komunitas gitu. Jadi ada komunitas yang membuatkan tools terkait masalah apa sehingga cukup menarik juga di sini. Yang paling banyak yang digunakan orang adalah ArcMap. Selanjutnya sini, setelah GIS ini Geographic Information. Jadi kan ada Geographic Information System. Ini apa sih informasi geografis itu? Biar paham dulu. Pertama, informasi ini mengenai apa yang ada di permukaan bumi. Misal di sini ada laut, ada sungai, ada mall, ada gudang, ada perumahan, seperti itu.
Lalu informasi mengenai di mana lokasinya. Jadi misal ini di Surabaya gitu. Terus misal jalan sampai detail jalan ke Putih gitu kan. Kalau lewat data tabular itu bisa gitu. Cuman kalau orang luar yang nggak tahu Surabaya atau nggak tahu ke Putih juga bingung, ini jalan ke Putih di mananya tempat saya tinggal atau di mananya Malang atau di mananya Sidoarjo seperti itu. Nah itu bisa melalui GIS atau lewat Google Map, itu sebenarnya juga produk GIS, jadi mencari jalan. Lalu informasi mengenai apa yang ingin diberikan pada suatu lokasi. Jadi di lokasi ini mau saya beri ada rumah, ada gedung dan sebagainya. Di sini geographic information dapat dibuat dalam skala yang berbeda, bahkan terhadap waktu tertentu. Misal informasi mengenai lokasi semua mall yang ada di Surabaya. Lalu juga informasi mengenai jumlah pohon se-Jawa Timur pada tahun 1980 sampai 1990. Jadi data sejarah itu juga bisa dicari. Saya lahir baru tahun 92, jadi belum lahir itu. Lalu berikutnya geographic information ini dapat dibuat dalam secara kasar atau mentadi. Jadi contohnya itu seperti informasi mengenai persebaran COVID-19 di seluruh dunia seperti apa. Lalu perubahan cuaca di benua Asia itu seperti apa sih. Lalu perputaran ekonomi di benua Eropa dan lain-lain. Jadi bisa sangat luas sekali areanya. Tapi secara makro ya hitungannya. Nah ini saya beri contoh terkait global kenaikan iklim atau global warming. Di sini ditunjukkan untuk warna yang terang itu lebih banyak angkanya, yang gelap itu lebih sedikit. Misal kayak ini di Indonesia ini ya. Kalau dilihat dari warnanya, ini indeksnya 51 sampai 100 itu. Nilai tingkat kenaikan iklim, kenaikan perubahan suhu. Lalu di Australia ini lebih rendah, yaitu 21 sampai 50 seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahkan seluruh dunia ini dapat dilihat melalui GIS ini. Selanjutnya bahkan informasi yang sangat detail. Jadi sampai jalan gang sekian nomor sekian, mobil mana itu kelihatan itu. Nah ini ada yang 12,8, ada yang 6,4 meter, ada yang 0,10. Ini yang dimaksud apa? Ini yang dimaksud ini kerapatan pikselnya. Jadi ini data raster sehingga dimasukkan piksel ini memiliki, kalau makin kecil angkanya itu berarti makin banyak piksel dalam satu gambar yang sama ya. Sama seperti foto itu, kalau megapikselnya makin besar itu kan biasanya makin jelas. Kenapa makin jelas? Ya karena pikselnya lebih banyak seperti itu. Dan makin rapat, makin kecil-kecil per pikselnya seperti itu. Kita akan lanjut. Selanjutnya sistem informasi. Sistem informasi ini biasanya terkait dengan teknologi. Nah, kalau teknologi itu soal tentang IT atau komputer seperti ini. Nah, di sini komputer itu menyimpan banyak jenis data yang berbeda. Misal nomor, bisa teks, bisa gambar. Jadi misal gambar rumah sakit ada gambarnya, lalu tabel, suara, dan peta dan gambar permukaan bumi GIS-nya seperti itu. Jadi nanti bisa dikasih keterangan teks, gambar seperti itu. Selanjutnya, lalu apa sih lokasi geografis itu biar lebih detail lagi. Jadi atau dalam bahasa ilmiahnya ini geospasial, yaitu adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dikatakan dalam sistem koordinat tertentu. Biar lebih jelas saya langsung tunjukkan ya. Ada sistem koordinat. Nah ini sistem koordinat ini yang paling banyak digunakan dua ini, yaitu lintang bujur, lalu koordinat X dan Y. Lintang bujur ini saya
saya ambilkan. Lintang bujur ini misal diibaratkan ini bumi ya. Ini bumi ini bagi dua, ini satu atas satu bawah. Di lintang itu kan membagi menjadi dua, atas sama bawah. Lalu setiap kenaikan angkanya itu dibagi dalam satu level, satu tingkatan. Jadi semakin ke atas dari bawah ke atas. Itu kalau lintang. Kalau bujur itu membagi bumi kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini membaginya secara horizontal ya, horizontal. Jadi ke sini nanti akan sini lalu naik ke sini seperti itu. Ke sini ke atas, sini lalu ke sini seperti itu. Jadi itu bujur. Lintang tadi gini, bujur itu seperti ini. Lalu berikutnya ada koordinat X dan Y. Ini yang paling sering digunakan di Google. Jadi ada X sekian, Y sekian. Nolnya itu di Greenwich ya. Lalu ditarik sampai ke lokasi yang tuju itu berapa. Nah, dia ada X sekian, Y sekian. Itu paling sederhana. Lalu ini namanya UTM. Dan ada zonasinya. Jadi dilihat di gambar ini ada 49S, 48S itu satu Indonesia sendiri aja zonasinya itu berbeda-beda. Jadi nanti koordinatnya itu kalau zonasinya beda, kalau salah masukkan zonasi juga bisa kacau, bisa susah itu. Ini baru satu Indonesia, nanti kalau sedunia itu zonasinya lebih banyak lagi seperti itu. Next, yaitu keunggulan pada GIS. Apa sih keunggulan GIS ini? Keunggulan pada GIS, data ini pada GIS itu memiliki kaitan dengan lokasi geografis. Ini satu-satunya yang terkait lokasi geografis GIS ini. Jadi ada XY sekian, ada lokasi XY sekian, ada apa, ada laut, ada sungai seperti itu. Lalu GIS ini mampu memadukan data spasial dan non spasial. Nanti saya akan jelaskan terkait spasial dan non spasial itu. Spasial itu nanti ada begitu. Lanjut lagi ya. GIS ini dapat juga memvisualisasi spasial dan non spasial. Nanti ada di penjelasan, nanti akan jelaskan berikutnya apa itu spasial dan non spasial. Lalu GIS ini dapat memvisualisasikan bentuk, ukuran, pola, dampak dan lainnya. Bentuk ini maksudnya misalnya bentuk Surabaya seperti itu. Surabaya ini kan nggak kotak gitu. Jadi ada bentuknya melengkung-lengkung, ya itu bentuknya. Lalu ukurannya seberapa, luasnya itu berapa kilometer seperti itu. Berapa hektar gitu. Jadi ukurannya juga dapat diketahui melalui GIS. Lalu pola ini bisa mengetahui pola dapat GIS ini seperti apa. Misal terjadi banjir di Jakarta itu. Banjir di Jakarta itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba banjir. Pasti ada polanya gitu. Entah kiriman dari sekitarnya gitu. Jadi kalau melalui GIS ini nggak mungkin misalnya tiba dari lokasi saya saat ini di Berau gitu. Terus tiba-tiba bisa ngirim airnya lompat langsung ke Jakarta, nggak mungkin. Pasti ada polanya dan itu dari terdekatnya, ada jalurnya seperti itu. Lalu dampak. Nah, dampak ini misal ada gempa di suatu lokasi, itu nanti bisa jadi kalau pada lokasi utamanya itu terkena gempa, tapi lokasi sekitarnya itu akan ada getaran seperti itu. Jadi dampaknya itu berbeda tergantung radiusnya terhadap pusat titik gempa. Lalu dan kebutuhan lainnya. Selain itu, GIS ini mampu melakukan analisis dengan memanfaatkan kombinasi informasi atau layar. Saya ambil dulu, saya jelaskan dulu. Misal sekarang yang lagi happening ini COVID-19 ya. Jadi bagaimana sih analisis dengan GIS itu? Misal ini
ini data COVID-19 gitu. Ini layer 1. Ini modelnya kayak Photoshop, jadi ada layer itu informasi yang bertumpuk-tumpuk pada daerah yang sama seperti itu. Jadi Surabaya terus ada data COVID-19. Lalu ditambah data data ekonomi masyarakatnya selama COVID-19. Lalu ditambah dengan data kriminal. Dengan ini kita bisa melakukan analisa keterkaitan antara misal dengan terdampaknya COVID-19 ini ekonominya menurun masa COVID-19. Lalu di saat ekonomi menurun, kriminalitas naik. Jadi kita bisa melakukan analisa dengan layar-layar tersebut pada daerah yang sama. Lalu berikutnya, GIS ini mampu melakukan sharing information. Sama seperti yang sekarang banyak di-share itu terkait COVID-19 itu kan banyak peta persebaran COVID-19 di lokasi kota ini terdapat berapa. Nah itu salah satu, jadi kita cuma share PDF-nya aja udah cukup untuk masyarakat. Tapi ke depan nanti kalau memang lebih advance itu menggunakan WebGIS. Tapi nanti akan saya jelaskan di sesi lain biar lebih enak, karena cukup panjang menjelaskan WebGIS ini. Lanjut. Pertanyaan apa yang dapat dijawab atau solusi dari GIS? Yaitu pertama tentang apa. Apa ini saya apa? Di sini ada lokasi kosong, ada lahan kosong di daerah X. Apa itu ada lokasi kosong. Terus ditanya lagi, di mana ini lahan kosongnya di daerah X sekian Y sekian atau lintang sekian bujur sekian, tapi lebih sering dengan X atau Y. Lalu apa yang berubah pada tahun 2000 itu ternyata lahan kosong, tapi ternyata 2010 sebagian menjadi perkebunan, sebagian menjadi semak. Oh itu yang berubah ternyata itu. Lalu data apa yang berhubungan terkait lokasi itu? Oh di dekat sana itu banyak pabrik kimia yang berbahaya gitu. Oh jadi di sana ada pabrik, terus dekat sungai gitu misalnya. Lalu bagaimana jika dibangun perumahan? Oh jangan, kalau dekat pabrik ini radiasinya berbahaya. Nanti kalau dibangun perumahan nanti orang di perumahan terkena radiasinya seperti itu. Pertanyaan dapat dijawab atau solusi yang ditawarkan dari GIS. Nah berikut ini bagaimana GIS itu dalam proses perencanaan. Dari di real world lalu ada tahap pertama itu data collection. Data collection ini bisa mencari sendiri, survei sendiri, atau menggunakan data sekunder, menggunakan data dari instansi yang sudah ada seperti itu. Jadi misal kalau sekarang peneliti apalagi data COVID-19 terus membuat penelitian ya lebih baik menggunakan banyak data sekunder saja, banyak data sekunder. Lalu berikutnya ini setelah dikumpulkan datanya maka di manajemen data. Apa sih manajemen itu? Yaitu membarukan data. Jika ada yang belum ada data sama sekali diperbarui, jika ada data yang sebelumnya sudah ada jadi diperbarui seperti itu. Jadi di sini biasanya menggunakan penyimpanan ya. Jadi ada database-nya seperti itu. Setelah di manajemen datanya maka dianalisis data itu. Dianalisis ini sesuai tujuannya, jadi tidak, jika misal kalau membuat jalan baru gitu ya kita mencari data yang terkait dengan kebutuhan akan membangun jalan tersebut, lalu fokusnya penelitiannya di data di jalan di daerah itu, jadi nggak menyebar kemana-mana gitu. Ini nggak selesai. Setelah dianalisis maka dipresentasikan terus hasil analisanya itu. Jadi dipresentasikan kepada stakeholder atau pemangku kebijakan, misal kepala daerah atau kepala perusahaan yang mau membangun toko baru, buka cabang toko baru atau membangun jalan baru, itu tentu
dipresentasikan pada yang berwenang. Setelah dipresentasikan maka diputuskan berdasarkan analisa kita tadi yang dipresentasikan. Misal, jadi dibangun jalan itu dengan kualitas jalan beton karena banyak kendaraan besar lewat itu. Udah akhirnya selanjutnya progres untuk apa sih fungsi GIS dalam perannya. Nah, di sini ada fungsi di mana. Apa maksudnya ini? Dapat dilihat di gambar ini ada titik-titik biru mark point. Jadi fungsinya itu untuk mencari di sini misal lokasi rumah sakit untuk periksa COVID-19 di mana. Nah, itu bisa di marking di sana. Jadi bisa tahu lokasinya, di sini gitu seperti itu. Jadi untuk fungsi sederhana dengan sistem marking seperti itu. Selain itu, fungsi GIS selanjutnya yaitu untuk mengukur kuantitas. Kuantitas itu bisa dilihat ini contoh dalam tugas tesis saya. Nanti ini terlihat ada warna yang gelap sama warna yang terang. Di sini analisis tentang Sisir di Jawa Timur pertumbuhannya. Jadi kalau bahannya makin mengalami pertumbuhan itu coklatnya lebih gelap, sedangkan lebih terang berarti lebih sedikit pertumbuhannya. Di sini di Bangkalan itu gelap, tetapi di Surabaya lebih terang. Berarti pertumbuhan di Bangkalan lebih banyak daripada di Surabaya seperti itu. Jadi ini bisa juga diterapkan di yang lain, misal kayak COVID-19 sekarang. Kalau ada paling banyak maka zona merah itu dengan jumlah sekian. Lalu densitas, fungsi GIS untuk densitas. Densitas ini memiliki fungsi terkait kerapatan seperti hampir sejenis dengan kuantitas, yaitu jika dengan perubahan warna, tetapi ini lokasinya lebih spesifik. Misal kalau kuantitas tadi itu hanya dibatasi oleh batas saat infrasi, sedangkan ini itu langsung di lokasinya saat itu. Misal kalau di tempat kita merah berarti memang benar-benar padat seperti ini. Di sini bisa menggunakan tools clip, yaitu untuk area of interest-nya. Jadi di GIS ini banyak toolsnya ya. Salah satunya menggunakan tools clip untuk mengetahui densitasnya ini seperti itu. Selanjutnya, apa yang terjadi di gambar peta ini saya tunjukkan bahwa ini adalah peta terdampak banjir. Jadi peta banjir, kita bisa mengetahui seberapa banyak dampak properti yang dihasilkan karena banjir ini diakibatkan maksudnya. Jadi di dalam data ini ada data berapa banyak properti yang di dalam, lalu daerah yang terkena banjir, sehingga bisa dihitung berapa banyak yang terjumlah. Ini menggunakan tools buffer ya, seperti itu. Lalu selanjutnya mencari apa yang di sekitar. Jadi misal seperti yang dijelaskan tadi, kalau ada di pusat daerah yang merah tadi itu bisa adalah pusat misalnya di sini anggap aja pusat gempa gitu ya. Pusat gempa, maka yang merah ini yang kerusakannya paling parah, yang kuning yang sedang, yang biru mungkin cukup menggambarkan getarannya. Ini permisalan saja. Jadi contoh mencari apa yang terjadi sekitar radius gitu. Selanjutnya ini yang paling penting terkait analisa ini perubahan area. Biasanya kalau terkait survei ini itu perubahan land use. Di sini perubahan tentang tutupan hutan di Aceh. Nah, ini bisa dilihat yang data satu itu
yaitu periode 1945 sampai 1980. Hutannya masih banyak, yang hijau itu hutan. Lalu dari 80 ke 90 aja, beda 10 tahun aja, itu langsung banyak terjadi pengurangan hutan. Ini masih tahun 90, belum nanti ada di sini ada yang 1990 sampai 2000, 2010 itu perubahan hutannya cukup signifikan. Ini dapat diketahui melalui GIS dengan membandingkan data pada tanggal tertentu dibandingkan dengan tanggal tertentu. Jadi makanya kenapa kok di GIS ini perlu untuk menuliskan informasi tanggal pembuatan, yaitu untuk kegiatan seperti ini, perubahan landscape, jadi dapat ketahui perubahan seperti itu. Nah, tadi yang sebelumnya ada jenis data SIG, ini ada data spasial, lalu data atribut atau non spasial. Data spasial ini ada data petanya, data peta, lalu yang warnanya gelap, biru dan hijau itu ini data satelit, citra satelit, Landsat, cerita satelit Landsat. Jadi ya kalau penginderaan jauh menggunakan Landsat ini. Lalu ada data koordinat dari XY itu biasanya. Itu data spasial. Sedangkan data atribut ini menambahkan informasi terkait yang ada di koordinatnya itu. Misal di koordinat sekian ada hotel, di koordinat sekian ada rumah sakit, di koordinat sekian ada perumahan dan sebagainya. Itu data atribut. Biasanya berupa tabular. Nah ini. Yang paling penting ini diingat saja dua hal yang penting ini, dua struktur data spasial. Ini hal yang paling penting untuk diingat, yaitu ada vektor, ada raster. Bisa dilihat di sini ada point, line, area. Tapi kalau raster itu kelihatannya seperti kotak-kotak kayak grafiknya gamebot zaman dulu ya. Jadi di sini kalau vektor itu seperti gambar tulisan tangan, jadi titik ya titik, di line ya garis, area ya area, poligon, area itu poligon ya. Sedangkan raster itu diwakilkan dengan kotak-kotak. Jadi semuanya itu dalam grid, dalam kotak-kotak, dalam pixel. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana penggunaan penerapannya? Poin ini lebih sering digunakan untuk nge-marking area-area tertentu, misal daerah fasilitas umum, daerah rumah sakit, lokasi rumah sakit, lokasi kantor pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan line sini untuk jalur, jalan, rel kereta atau sungai. Tetapi ada kadang yang sungai itu tapi cukup lebar gitu, sehingga bisa menjadi menggunakan area seperti ini. Karena line ini fungsinya untuk mewakilkan, jadi tidak semua kan definisi kayak dengan teori peta itu adalah skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Tapi apakah selalu semuanya sama? Belum tentu. Misal ada jalan yang ketebalan tinta untuk menggambar jalan itu ketebalannya cuma paling banter 1 cm misalnya atau 1 mili. Misal di peta skala 1 banding 1 juta, 1 cm aja digambar di sana, itu berarti pengaruhnya 1 cm sampai dikalikan, berarti bisa jadi cm desi meter, berarti bisa 10.000 meter lebarnya seperti itu. Padahal kan tidak mungkin lebar jalan sampai 10.000 meter. Tapi inilah keterbatasan dalam menggambar peta. Itu inilah fungsi line untuk mewakili keterwakilan itu. Jadi yang dicari di line itu panjangnya, bukan luasannya. Luas itu kan panjang kali lebar seperti itu. Sedangkan untuk daerah-daerah area itu atau poligon itu untuk kewilayahan. Jadi misal area perkebunan itu dibuat area sendiri, area batas administrasi dibuat area sendiri seperti itu. Jadi fungsinya berbeda-beda dan punya karakteristiknya masing-masing. Sedangkan raster ini dia dapatkan dari hasil citra foto dan citra satelit. Citra foto itu yang dihasilkan dari drone biasanya untuk pemetaan. Nah ini hubungan antara data spasial dan data atribut. Di sini terlihat ya ada layout peta. Di situ ada kayak boundary poligon, lalu ada nomor itu ID petanya.
bisa dilihat di tabel sebelahnya. Di sana ada ID peta. ID peta yang ditandai ya 21, lalu area loss areanya berapa? Oh, loss areanya 262. Lalu ini ada kode jenis tanah. Kode jenis tanah misal di situ misalnya 15. Lalu bisa dikaitkan dengan database lain terkait kode jenis tanah. Jika kode jenis tanah 15, maka termasuk tanah hitam dengan pH 6,5 seperti itu. Jadi inilah kaitan antara data spasial dan data atribut seperti itu. Ya, sekian, terima kasih atas waktunya. Jika menurut kalian bermanfaat, bisa tolong di like, share, and subscribe. Dan jika ada saran-saran atau pertanyaan terkait presentasi ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.